Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Ini adalah video reaksi gue akan press conference yang Ralf Rangnick ya untuk game Burnley melawan Manchester United di Premier League ya. Jadi ini part 1 sih yang gue nonton ya. Part 2-nya belum keluar, makanya gue belum video ini cuma untuk part 1-nya doang ya. Gue belum nonton part 2-nya seperti apa ya, karena belum keluar di manchesterunited.com. Oke, kita mulai aja langsung dari pertanyaan pertama. Ditanyakan adalah apa yang dilakukan Ralf Rangnick untuk improve ya performance-nya Manchester United ya. Kelihatannya sih apa namanya mungkin ya karena kita kemarin baru nggak lolos gitu kan ya cup game lawan Middlesbrough, yang makanya dia mungkin sedikit rada menyerang kalau gue bilang nih ya, pewartawannya gitu. Jadi dia bilang oh kita fokus on improving defense as a team, dia bilang ya, dan juga attacking principles, kita juga touch on attacking principles, dan dia bilang ini terlihat gitu, udah terlihat pas saat lawan West Ham dan juga pas lawan Boro kemarin ya kan, banyak banget chances yang di-create ya, terutama pas lawan Boro kemarin dia bilang, dan juga kebanyakan shot yang dilakukan adalah di dalam kotak penalti ya. Jadi artinya kita nggak buntu gitu loh ya, nggak buntu dalam segi kreativitas ataupun ya attacking movement kita gitu. Jadi itu yang dia bilang ya. Cuman sayangnya aja emang sekali lagi dia bilang ya konversinya tuh jelek sekali gitu ya, benar-benar jelek sekali ya. Terus ada juga yang nanya soal Jesse Lingard ya, apakah ya ada masalah apa nggak sama Jesse Lingard? Dia bilang sih ya dia hubungannya dengan baik-baik aja dengan Jesse Lingard. Dia bilang Jesse Lingard dan juga Cavani akan ikut main ya, maksudnya ikut tim lah ke Burnley. Nggak tahu mereka bakal main atau enggak, kemungkinan besar sih dari cadangan kecuali Cavani ya, semoga. Tapi dia bilang gitu, sama Jesse Lingard relationship-nya bagus ya. Dia bilang dia nggak masalah Lingard pergi Januari kemarin ya, setidaknya sampai sebelum ada masalah dengan Greenwood gitu. Tapi faktanya adalah kita tahu ya Jesse Lingard nggak mau dilepas oleh board kita ya, karena ya dari segi harga mereka maunya minta yang mahal. Ya kita tahu sendirilah pas awal musim kan udah ditawar sama West Ham kan dengan di angka 20 awal, tapi dia nggak mau gitu kan, boardnya pengen lepas di angka 30 kan konyol gitu loh, benar nggak ya. Dan gue bilang sih ya akhirnya ya rugi di Lingard sendiri sih, kasihan juga gitu kan, ada World Cup harusnya dia bisa main bola, ternyata enggak gitu kan ya. Jadi seperti itu untuk Lingard. Nah sekarang tanya lagi nih, jadi cukup diserang lagi kalau gue bilang ya, apakah sekarang ini banyak yang harus dibenahi di Manchester United, dibilang ya kan, dan apakah perlu overhaul di musim panas nanti, dia bilang gitu ya. Rangnick nggak setuju ya untuk overhaul, dia bilang gitu ya, dia bilang merasa tidak, dia bilang tim udah merasa udah berkembang dengan baik ya. Jadi dia tahu lah, ini ditanya seperti ini karena kita baru keluar dari cup game, apalagi lawan Boro ya. Dia bilang tim udah berkembang dengan baik gitu kan, termasuk lawan Boro kemarin, dia bilang ya, itu dia bilang seperti itu. Dan bagusnya dia bakal langsung point out dua kritik yang dia bisa ngomong ya pas lawan Boro kemarin. Jadi bagus juga, dia selalu tahu gitu loh ya, masalahnya apa di game yang kita kalah ataupun seri atau apa, dia bisa tahu gitu loh. Ini gue suka ya. Jadi ya sorry aja ya kalau kayak sebelumnya kan ya, dengan manajer sebelumnya pasti bilang oh ini about fine margin. Selalu jawaban klasiknya kan fine margin. Kalau dia bisa kasih tahu ya, ada dua permasalahan yang bisa dikritik dari game tersebut ya. Yang pertama jelas dia bilang wasted too many chances, dia bilang ya, terlalu banyak peluang-peluang yang terbuang ya. Dia bilang ada sekitar 20 shot, ada 30 chances lah, 30 chances 20 shot dalam kotak penalti, dan dari 20 shot dalam kotak penalti itu ada sekitar 8 atau 10 yang itu merupakan ya big chances gitu loh untuk ngegolin ya. Dia bilang harusnya sih bisa ya, kita bisa 3 gol, bisa juga sampai 5 gol gitu ya kalau seandainya finishingnya nggak katro abis, dia bilang gitu kan ya. Jadi itu yang dibilang, itu alasan pertama. Alasan yang kedua nih ya, dia bilang ya 10 detik sebelum gol handball, ini gol handball bukan gue yang ngomong ya, gol handball itu dia yang ngomong ya, Rangnick yang ngomong ya. 10 lu jangan sangka karena gue kemarin bilang Jus itu salah ngomong handball gitu, gue yang ngomong handball, tapi gol handball ini dia ngomong sendiri ya. Nah makanya gue juga nggak ngerti sih sampai sekarang ya, buat domba-domba bodoh Jus itu ya, masih aja gitu pada komen di gue gitu, di video gue bilang itu karena rule-nya bilang sah, itu bukan handball kan.
kan ini bolehlah lu ngatain gue bau kencur gitu kayaknya kalah jam terbang sama siapa sama si botak jus itu, tapi faktanya adalah gitu kan, ini manajer jauh lebih sukses daripada manajer apa ya, coach futsal, benar nggak? Jadi dia sendiri bilang itu goal handball gitu loh. Itu goal handball, handball ya handball, mau peraturan bilang itu bukan, tetap aja handball. Kadang gue suka mikir gitu, jadi mikir sampai detik ini masih ada gitu ya yang komen di video gue bilang karena itu peraturannya ini apa, bahkan itu bukan handball. Gue jadi mikir kalau ada peraturan bilang tai kucing itu rasanya enak, apa nih orang-orang ini bakal pikir oh tai kucing bener rasanya enak gitu karena peraturan bilang enak gitu, kan bodoh gitu kan ya. Handball is handball ya. Ini udah, gue nggak mau ngomong itu lagi. Apa namanya, Rani bilang ya, walaupun itu gol handball, tapi dibilang nggak seharusnya, ini yang paling penting nih ya, ini yang membedakan lah ya, dibilang nggak seharusnya kita membiarkan Boro itu punya chance seperti itu ya, dia bilang seperti itu. Ini yang menurut gue bijak ya, dia nggak ngomong, nggak nyalain handball, walaupun dia bilang itu handball ya, goal handball, tapi dia nggak nyalain masalah itu, tapi dia ngomongnya seharusnya tuh nggak terjadi gitu loh. Nggak seharusnya kita nggak memberikan kesempatan seperti itu kepada Middleborough ya. Dia bilang 10 detik sebelum terjadinya goal handball itu ada pada saat counter pressing ya, dia merasa Manchester United itu kurang berusaha untuk menangin bola ya. Jadi dia counter pressingnya udah bagus ya untuk memperlambat waktu ya, memperlambat temponya si Boro, tapi ya kita kurang agresif gitu, kurang berusaha untuk memenangkan bola. Jadi ini yang gue bener-bener acungin jempol dan juga gue tepuk tangan lah buat Ralf Rangnick ya, karena dia bisa tahu gitu loh masalahnya ada di mana dari game tersebut ya. Dan ini sih gue bilang sih hebat gitu loh, ini orang he's a good coach lah dan manager juga ya. Sayangnya aja ya pemain-pemain kita terlalu manja gitu dari coach sebelumnya gitu, makanya pada saat dia masuk gitu kan, dia benar-benar harus ngebenahin ya, semuanya itu harus dibenahin sama dia ya. Tapi itu yang enaknya dengan Rangnick seperti itu ya, menonton dia punya press conference tuh selalu belajar gitu loh ya, selalu belajar. Jadi gue sih hargain banget lah kalau dia ngomong sih, gue hargain banget ya. Jadi itu ya, nextnya adalah dia ngomongin soal Rafael Varane. Jadi dia sangat memuji Rafael Varane performanya. Dia bilang secara fitness, secara fisik dia udah oke ya, si Rafael Varane udah nggak masalah. Dia bilang Rafael Varane main bagus dengan Harry Maguire, dan kemarin pas lawan Middlesbrough itu dia bilang itu performa terbaiknya Rafael Varane lah selama dia melatih di Manchester United ya. Dia bilang seperti itu ya. Ya gue udah selalu bilang gitu kan, Rafael Varane ya one of the best center back di the world gitu, dan kita dapat harga dia berapa sih, gue lupa 40 itu atau berapa itu murah, sangat murah ya. Biasa sekali lagi ya, banyak haters bilang Rafael Varane udah drop lah segala macam. I don't see that at all ya. Gue bilang nih orang Rafael Varane ini ya kelasnya beda jauh lah daripada Lindelof ataupun juga Maguire ya. Gue masih beda jauh. Oke, nextnya juga ada satu yang terakhir yang gue gosipin save the best for the last, yaitu berita tentang Alex Telles dan Fred yang kena COVID ya. Jadi balik dari international break mereka kena COVID. Cukup memprihatinkan ya, karena setahu gua Fred ini udah mulai latihan di Carrington. Gawat nih kalau sampai ada COVID outbreak lagi, ini bisa bahaya untuk Manchester United, karena ya kita punya squad udah nggak sedalam itu lagi gitu ya, dengan perginya Martial, Greenwood udah kayak begitu, benar nggak ya kan, dan Donny van de Beek kagak ada ya, berarti ya bahaya gitu loh, benar nggak, kita harus reliant sama youth kalau nggak ya. Minimal kan kalau kena COVID kan minimal seminggu atau 2 minggu lah, benar nggak ya, minimal seminggu lah itu mereka bakal out ya. Semoga aja sih nggak nyebar sih, kalau gue bilang kalau sampai nyebar sih hancur lo, bener-bener pusing pala lo ya, pusing pala ya. Striker jangan sampai ada yang kena deh, benar nggak, Cavani terutama yang baru balik dari Uruguay ya, untungnya sih beda ya, bukan Brazil ya, jadi semoga aja dia nggak kena. Dia sih udah confirm sih, tapi sih untuk Cavani sudah confirm nggak apa-apa gitu, dan Cavani bakal ikut tim lah, traveling. Cuman yang itu setahu gue ya, karena Fred udah pernah latihan bareng di Carrington ya kemarin-kemarin ini yang gue bilang cukup bahaya.
baru dibilang positif kalau nggak hari ini gitu atau kemarin, ini yang menurut gue bahaya banget ya. Semoga aja lah, semoga aja nggak nyebar ke yang lain ya. Berharap aja deh, kalau nggak sih bahaya banget ya. Paling itu doang yang gue bisa ngomong dari press conference-nya Rangnick ya. Jujur sih, gue seperti yang gue bilang ya, walaupun kita keluar dari Boro gitu kan ya, dan Rangnick pun ternyata pendapatnya sama kayak gue, ya kan, walaupun kita keluar dari Boro gitu kan, tapi kita main tuh ada improvement banget, ya sangat ada improvement, walaupun cuma lawan Boro sih ya, benar, tapi ada improvement banget ya. Kita sebelumnya lawan Brentford aja kita nggak bisa create chances banyak gitu, tapi kemarin kita bisa create chances banyak, cuman ya pemainnya aja pada katro gitu kan ya. Jadi semoga aja lah. Gue sih masih hopeful banget ya, bahwa kita tuh bisa do something ya. Maksudnya ya minimal di champion lah gitu. Gue nggak tahu bisa seberapa jauh ya. Mungkin juara juga secara realistis nggak gampang. Tapi gue yakin kita masih bisa progres lah jauh di Champions League ya. Tergantung dari 4-5 pertandingan ke depan ya, di Premier League lawannya nggak terlalu susah. Apakah kita bisa gitu loh naik level? Ya naik level itu penting banget, dan gue masih positif banget gitu. Gue masih mau positif dulu lah gitu loh ya, walaupun masih kecewa lah keluar dari FA Cup, tapi gue masih positif dulu ya. Dan gue harap kalian juga seperti itu ya. Kita kan fans Manchester United gitu loh, benar nggak ya. Mungkin yang komen-komen nggak yakin kita juara, mungkin emang nggak tahu ya dia mikir apa ya. Tapi kita fans Manchester United ya. Kalau kita nggak mikir untuk bisa dapat sesuatu gitu ya, atau kita mencoba aim untuk juara ya, apa gunanya lagi gitu kan. Enggak ya, apa gunanya lagi ya, masa kita mau ngarepin top 4 doang di Premier League ya, enggak lah, benar enggak ya. Gue sih pengen lihat sih, kita sih kalau Champions League minimal semifinal gitu. Gue sih pengen lihat minimal semifinal, ya syukur-syukur bisa final gitu, benar nggak ya. Jadi itu sih yang gue pengen lihat ya. Anyway, itu doang yang gue bisa ngomongin. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.